Stasiun Jatibarang, Indramayu. Pada kurun waktu tahun-tahun yang silam, terutama pada malam hari, dijadikan tempat mangkal para wanita pelacur yang menjadikan tempat ini sebagai ajang transaksi dengan para hidung belang. Warga setempat pernah menyebutnya sebagai Wadon Tiun, julukan bagi wanita pelacur yang mangkal di stasiun. Pihak aparat pun sudah tak berselera menggelar razia penyakit masyarakat di sekitar stasiun kereta api Jatibarang ini. Di balik ketenaran kalangan pelacur, stasiun Jatibarang juga tak lepas dari berbagai kejadian mistis di kalangan para hidung belang. Hal ini setidaknya terungkap dari investigasi dan bincang-bincang kalangan sejumlah wanita, tunasusila dan para hidung belang yang berkeliaran di tempat itu. Sebut saja Santi, bukan nama sebenarnya, seorang pelacur yang mengaku pernah mendengar kemunculan wanita di sekitar stasiun. Di gerbong-gerbong itulah aktivitas seks antara wanita malam dengan pria hidung belang sering digelar. Menurut Santi, wanita misterius yang ternyata makhluk halus itu pernah muncul sewaktu antara pria hidung belang dan rekannya hendak melakukan aktivitas di dalam bangkai gerbang kereta. Saat itu, temannya tak tahan kebelet buang air kecil sampai terpaksa meninggalkan gerbong buat buang air kecil di WC stasiun. Saat itu, si hidung belang ketemu wanita di luar gerbong yang semula dikira wanita pasangan mainnya. Namun, ternyata adalah makhluk halus yang sengaja menampakkan wujud. Demikian cerita Santi sambil menghisap rokok milnya. Sejak malam itu, orang ramai membicarakan hantu stasiun hingga heboh menyamai ketenaran pelacur stasiun itu sendiri. Berkaitan dengan hadirnya hantu wanita di sekitar stasiun Jatibarang, sejumlah supranaturalis dan spiritualis membenarkan cerita tentang hantu pelacur itu. Di antara sebuah pengalaman, seorang pria hidung belang, sebut saja Uci, 35 tahun, warga Jatibarang, Indramayu, mengaku mengalami pertemuan dengan hantu wanita saat dirinya tengah memadu kasih dengan seorang pelacur. Namun, gara-gara bertemu hantu, laki-laki yang ditinggal istrinya TKW di luar negeri ini berhasil menyelamatkan kehormatannya dan kesetiaan pada sang istri. Sebab setelah bertemu hantu, Uci terpaksa membatalkan hubungan seks dengan pelacur tersebut. Pengalaman Uci terjadi di malam menyongsong tahun baru 2000 silam. Saat itu, cuaca sangat cerah. Langit di atas kota Jatibarang benar-benar bersih. Uci dan dua temannya sekitar pukul 1 dini hari menyusuri udara dingin dan pengap menuju stasiun kereta api Jatibarang. Sepanjang jalan, mereka lebih banyak membisu, sedang pikiran Uci hanya tertuju pada sosok tubuh menggairahkan. Akibat bayangan erotis itulah aliran darah Uci bergolak. Udara dingin seolah musnah. Dua teman Uci yang masih remaja puber malam itu hanya mengawalnya dengan harapan bakal mendapat sebungkus rokok dan segelas kopi gratis. Di sepanjang gang yang mereka lalui, disambut suara nyanyian bintang. Dalam jarak sekitar ratusan meter, mereka saksikan halaman stasiun sangat megah. Di sebelahnya berdiri bangunan pasar daerah Jatibarang berlantai 2. Sedangkan di pelataran stasiun tampak 3 buah beca dalam keadaan kosong. Beberapa orang laki-laki bercelana pendek tampak sedang bercanda dengan 3 orang wanita muda. Tiba di undakan serambi stasiun, Uci dan 2 temannya langsung diserbu wanita muda berdandan menor. Di antara ketiga wanita yang cantik itu,
salah seorang wanita berkaos warna merah sangat ketat tampak yang paling cantik menurut Uci. Kulitnya kuning langsat, rambutnya dipotong pendek, hidungnya lumayan mancung dan bibirnya tipis disapu lipstik warna merah hati. Jantung Uci langsung berdebar-debar tak karuan, manakala ia dan wanita yang diketahui bernama Rini, bukan nama sebenarnya, beradu pandang. Bibir berlipstik merah itu mengulam senyum yang sangat manis. Uci benar-benar takjub. Ia menyayangkan Rini yang diketahui seorang janda muda harus terdampar di lembah hitam stasiun. Andai saja wanita baik-baik dijamin bakal jadi incaran Uci dan bisa dijadikan sebagai istri muda, pikirnya. Transaksi mesum pun begitu cepat terjadi. Tanpa peduli tatapan sinis para abang beca, Uci turut diajakan Rini. Mereka masuk pintu depan stasiun lah. Di situ langsung disambut sinar neon terang benderang. Ke dalam 2 gerbong yang sudah ditumbuhi belukan itulah Uci diajak Rini masuk. Saat tubuhnya bergesekan dengan Rini, terasa aliran darah Uci kian memanas. Jantungnya berdebar sangat cepat. Apalagi cuping hidungnya menghirup aroma parfum dari tubuh Rini yang semerbak. Kontan hasrat lelakinya bergolak tak terkendali. Pelan namun pasti, jemari tangan Rini mendarat di atas paha Uci. Belasan menit berikutnya, mereka sudah mulai kencan yang memanas. Di saat hasrat Uci mulai memuncak, mendadak Rini bangkit dan pamit keluar gerbong karena ingin membuang air kecil. Tentu saja Uci pun membiarkannya pergi. Sambil menunggu Rini kembali, Uci rebahan di atas lantai gerbang. Lama sekali Uci terbaring. Rini belum juga nongol batang hidungnya. Lama-kelamaan rasa kesal pun mulai muncul. Serentak Uci bangkit. Kemeja yang tadi dikaitkan di jendela gerbong kereta langsung kembali dikenakan. Lalu laki-laki itu melongok keluar melalui celah jendela kereta yang telah pecah kacanya. Namun apa yang terjadi? Di dekat rumpun batang pisang, ia lihat Rini seperti sedang menunggunya. Uci pun mendekat. Pelan-pelan dirangkulnya wanita itu dari belakang, seraya berbisik ke telinganya. Tapi mendadak sontak hidung Uci mencium bau bangkai sangat busuk. Ia segera melepas pelukan itu. Saat Uci melangkah mundur, sosok di depannya yang ia kira Rini itu berbalik menghadapnya. Astaga, sosok tubuh itu, wajahnya tampak koyak-moyak dengan belatung-belatung yang masih hidup memenuhi rongga mata, hidung dan mulutnya. Seperti kehabisan tenaga, tubuh Uci menggelosor di atas tanah dengan celana bagian bawah basah akibat air kencingnya sendiri. Saat itu juga sosok itu pun lenyap entah kemana. Yang ada tinggal hanya bau busuk seperti bangkai. Sebelum Uci benar-benar jatuh pingsan, punggungnya ada yang menepuk. Waktu itu Uci melihat Rini terbengong di depannya. Setelah menyerahkan puluhan ribu, buru-buru Uci menyeberangi barisan rel kereta. 2 temannya masih ngobrol di serambi stasiun. Melihat Uci muncul, mereka pun menyambut dengan senyuman. Tapi ketika diceritakan pertemuannya dengan makhluk halus, senyum kedua teman Uci langsung musnah, berganti ngeri.